Halo, perkenalkan saya atas nama Melsina Marianca Sofia Tamuina, NIM 232008. Saya dari program studi pendidikan biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Kristen Wirawacana Sumbar. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat sejarah asal-usul leluhur orang Sumba. Siapakah nenek moyang Sumba? Dari mana mereka berasal? Kapan mereka sampai di Sumba? Pertanyaan yang sangat menarik ya. Sumba adalah bagian yang tak terpisahkan dari wawasan Nusantara hingga sekaligus menguatkan nilai keindonesiaan. Di lain sisi, penggalian dan pemasyarakatan nilai-nilai itu akan menumbuhkan pemahaman tentang siapa orang Sumba, hingga melandasi penguatan karakter dan penumbuhan kebanggaan, sekaligus menginspirasi kemajuan dan kemudian bermuara pada peningkatan kontribusi bagi bangsa di masa depan. Tradisi lisan menyatakan bahwa nenek moyang orang Sumba pertama kali tinggal di Kampung Wunga. Setelah menempuh perjalanan dengan kapal dari Malaka, Wunga berasal dari kata Kawunga yang berarti asal. Seperti namanya, Desa Wunga di Kecamatan Haharu, Sumba Timur ini dipercaya sebagai kampung asal bagi orang Sumba. Dari kampung inilah kemudian mereka menyebar ke wilayah lain. Riset genetika orang Sumba yang merupakan campuran haplogrup Austronesia, Papua, dan Asiatik ditemui di Wunga, menguatkan cerita desa itu sebagai kampung pertama Pulau Sumba. Sejarah penghunian Sumba adalah rangkaian dari persebaran leluhur Austronesia di Nusantara yang diperkirakan sejak 3.500 tahun yang lalu. Bukti-bukti arkeologi menunjukkan bahwa Sumba sudah dihuni setidaknya 2.500 tahun yang lalu. Situs Lambanapu terletak di Kelurahan Lambanapu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lokasi itu berjarak sekitar 10 meter dari Kota Lengapu, ibu kota Kabupaten Sumba Timur. Berdasarkan penelitian sejak 1990-an, para arkeolog dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional melakukan penggalian pada sebuah situs purba diperkirakan berusia 2000 sampai 3000 tahun silam. Selama penelitian di situs tersebut, berbagai hal ditemukan seperti kerangka manusia, hewan, tempayan kubur, atau wadah jenazah yang terbuat dari tanah liat. Karena itu muncul analisis bahwa situs Lambanapu adalah jejak leluhur orang Indonesia, khususnya Sumba. Rangka manusia yang ditemukan di situs Lambanapu dan situs Melolo merupakan leluhur dari generasi ke generasi, menurunkan populasi Sumba sekarang. Sangat mungkin kedua situs ini merupakan hunian-hunian awal sebelum generasi-generasi berikutnya menyebar ke wilayah lain di Sumba. Persebaran yang berlangsung seiring perjalanan waktu akhirnya menjadikan keseluruhan wilayah pulau dihuni. 5 rangka manusia yang ditemukan pada ekskavasi di situs Lambanapu tahun 2017 merupakan ras Mongoloid. Sementara analisis yang pernah dilakukan pada rangka manusia di situs Melolo berkarakter ras Mongoloid yang kuat bercampur dengan ras Australomelanesid berusia 2800 tahun yang lalu. Data sementara ini selaras dengan hasil analisis DNA yang dilakukan lembaga Eijkman terhadap populasi Sumba sekarang yang memperlihatkan campuran kedua ras tersebut. Bahkan di antara ras Mongoloid diperkirakan campuran kelompok penutur Austronesia dan Austroasiatik. Keragamaan genetik ini didukung pula hasil studi bahasa Sumba, di mana 35% diantaranya merupakan bahasa Austronesia, sedangkan 65% bahasa non-Austronesia atau Papua. Data arkeolog, genetika, dan bahasa menunjukkan orang Sumba merupakan campuran dua ras, kurang lebih sama dengan populasi yang menghuni zona Wallacea pada umumnya.
Pencampuran genetika memang sangat memungkinkan terjadi mengingat sejarah hunian Nusantara yang terisi oleh beberapa gelombang migrasi besar di masa lampau. Kehadiran kedua kelompok penutur bahasa ini menciptakan interaksi dengan ras Australomelanesid hingga menciptakan hibridisasi dan akulturasi. Proses seperti inilah yang besar kemungkinan terjadi di Sumba. Sangat mungkin rangka-rangka situs Lampenapu dan Melolo memiliki karakter Mongoloid yang bercampur dengan ras Australomelanesid sebelum mereka bersebar ke Sumba. Hal ini diperkuat oleh temuan berupa tembikar dan beliun persegi yang merupakan budaya khas penutur Austroasiatik dan Austronesia. Sebelum kedatangannya, Sumba diduga sudah dihuni populasi Australomelanesia sehingga menjadikan pencampuran genetika di antara keduanya. Kondisi yang terus berlangsung lambat laun menjadikan campuran Australomelanesid yang semakin kuat sebagaimana kita lihat sekarang. Situs Lampenapu merupakan situs kunci dalam pemahaman kehidupan leluhur Austronesia atau tentang siapa yang disebut sebagai populasi asli Sumba. Individu-individu yang dikuburkan di situs ini merupakan leluhur yang turun-temurun dari generasi ke generasi menurunkan populasi Sumba sekarang. Boleh jadi ini merupakan hunian-hunian awal sebelum generasi-generasi berikutnya menyebar ke wilayah lain di Sumba. Persebaran yang berlangsung seiring perjalanan waktu akhirnya menjadikan keseluruhan wilayah Pulau Sumba dihuni seperti yang kita lihat sekarang. Keberadaan situs Lampenapu memberikan pemahaman tentang diaspora penutur Austronesia dalam persebarannya di kawasan Nusantara. Mereka menyebar ke pulau-pulau dengan cara berlayar, mengarungi laut dan selat. Dengan menelusuri pantai, mereka berhenti di muara-muara sungai dan mengeksplorasi lingkungan untuk mengetahui kelayakan huni. Keletakan Lampenapu yang tidak jauh dari sungai menunjukkan model persebaran semacam ini. Populasi Pulau Sumba kemudian diperkirakan telah aktif dalam perdagangan internasional dengan mempertukarkan kayu cendana dan gaharu yang banyak tumbuh di pulau ini. Sekitar abad-abad sebelum dan sesudah Masehi, budaya Menggalitik memasuki Nusantara, termasuk Sumba. Inti budaya yang merupakan kepercayaan terhadap arwah leluhur ini rupanya kompatibel dengan alam pikir masyarakat Sumba, sehingga menjadikannya diterima dan berkembang luas, bahkan berlanjut sebagai tradisi yang menembus waktu. Pemujaan roh yang merupakan inti dari budaya Menggalitik ini masih terus bertahan di wilayah Sumba dan tidak dapat dilepas dari pengaruh masyarakat. Nilai-nilai budaya Sumba turut memperkaya sekaligus menguatkan keanekaragaman budaya Nusantara. Sejarah penghunian Sumba merupakan rangkaian dari persebaran leluhur Austronesia di Nusantara yang diperkirakan sejak 3.500 tahun yang lalu. Keberadaan laut tidak membatasi interkoneksi pulau oleh keterampilan dan penguasaan teknologi pelayaran. Keletakan Sumba yang agak menjauh ke selatan dan dibatasi laut dan gugusan Kepulauan Nusa Tenggara tidak menjadi hambatan bagi manusia untuk menghuni pulau ini sejak ribuan tahun yang lalu. Sumba bukanlah pulau yang terisolir dengan sejarah yang berdiri sendiri, tetapi bagian dari dinamika kehidupan di Nusantara. Sejarah penghunian Sumba merupakan rangkaian dari persebaran leluhur Austronesia di Nusantara yang diperkirakan sejak 3.500 tahun yang lalu. Bukti-bukti sebaran situs Neolitik pantai kontemporer ditemukan di Kepulauan Nusa Tenggara dan Nusantara pada umumnya. Para leluhur bangsa dapat menyebar ke ribuan pulau di Nusantara berkat kemahiran dalam pelayaran. Dengan menggunakan perahu cerdik atau alat transportasi khas leluhur Austronesia, mereka mampu mengarungi lautan hingga mereka dalam persebarannya dapat menghuni. Sejarah mencatat persebaran mereka melingkupi
menyelimuti Madagaskar di barat dan Pulau Paskah di timur. Sebaran ini merupakan sebuah capaian besar dalam sejarah kemanusiaan. Dalam rangkaian persebaran itulah mereka memasuki Indonesia. Bukti-bukti tertua ditemukan di Minanga, Sipako, Kalumpang, dan beberapa situs lainnya di Sulawesi, dan dari sini bersebar lebih lanjut ke pulau-pulau lainnya. Hunian-hunian awal dengan budaya khas Neolitiknya, kemudian berlanjut pada budaya Paleometalik di sekitar abad-abad sebelum dan sesudah Masehi, dengan interaksi antar pulau yang semakin intensif. Penguasaan teknologi pelayaran menjadikan hunian di setiap pulau terinterkoneksi. Perdagangan antar pulau pun secara langsung atau tidak langsung menciptakan amalgamasi budaya dan kemungkinan juga perkawinan antar pulau. Keberadaan laut tidak membatasi interkoneksi pulau oleh keterampilan dan penguasaan teknologi pelayaran. Sekian dan terima kasih.